Halo Bun, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih ke vlog sederhana aku. Ini aku lagi ada di dapur Pink. Sebelum masak mau aku lap dulu ya. Karena pagi tadi itu Pak suami lagi buat sesuatu di sini dan gak langsung dilap gitu selesai masaknya. Ini aku baru aja pulang dari sekolahan. Sebenarnya sekarang sih udah waktunya makan siang. Cuman karena aku tuh lagi pengen banget makan makanan khas daerah Maluku yaitu pupeda. Jadi aku paksain nih buat masak dulu. Nah, ini ikan laut ya teman-teman, mau aku rebus karena aku tuh butuh kuahnya ya. Jadi pengen makan pupeda sama kuah asam teman-teman. Untuk bumbunya simple banget. Ini aku pakai irisan bawang merah sama tomat. Terus aku tambahin juga dengan garam halus. Kalau untuk asamnya aku tambahin nanti pakai jeruk limau, tapi setelah kuahnya itu mendidih. Nah, tak lupa juga ini aku masukin beberapa butir cabai rawit biar ada pedas-pedasnya. Jadi nggak amis ya. Setelah aku masukin garam, aku lalu masukin air. Kalau untuk airnya disesuaikan aja ya. Kalau pengen banyak kuahnya ya banyakin juga airnya. Nanti tinggal dirasa lagi kalau misalnya kurang asin atau kurang asam, tinggal ditambahin garam sama jeruk limaunya. Untuk penyedap rasa juga aku tambahin sedikit Royco ya. Nah, sudah seperti ini, lalu aku pindahin dulu pancinya karena aku tuh belum nyalain kompor. Oke, dan sekarang saatnya aku nyalain kompor jadul atau kompor ajaib. Kenapa aku bilang kompor ajaib? Karena ini tuh kalau kelihatan dari jauh seperti kompor tanam teman-teman. Ternyata ini tuh cuman kompor minyak yang memang dibuat khusus sama Pak suami tuh, jadi kelihatan kayak gitu. Ya kalau bukan kompor tanam ya kompor gas ya. Oke, dan alhamdulillah aku tuh udah punya yang namanya ini dia tatakan panci anti gosong ya. Jadi kemarin tuh ada yang pesan. Nah, kebetulan ada sisanya. Jadi aku manfaatin deh buat di dapur. Nah, aku tuh sayang banget sama panci-panci pink aku teman-teman. Kalau nggak pakai seperti itu, bagian bawahnya tuh cepet banget hitamnya. Karena kan kompor minyak tanah sumbunya beda sama kompor gas ya. Oke, dan ternyata untuk masak-masak seperti ini walaupun udah pakai pelapis kayak gitu, tidak membuat masakan kita tuh jadi lama matangnya. Sama aja. Nah, ini karena sudah mendidih, jadi aku masukin jeruk limau. Di sini aku tuh pakai 3 buah ya, teman-teman. Terus itu aku tambahin juga dengan Royco. Kalau untuk penyedap rasa, aku sukanya yang rasa itu, teman-teman. Lalu kemudian aku aduk-aduk. Biasanya kalau masak seperti ini, aku tuh suka masukin dengan belimbing wuluh. Cuman karena belimbing wuluh lagi nggak berbuah di belakang rumah, ya udahlah, aku pakai yang ada aja. Nah, setelah ikannya matang, lanjut aku goreng juga karena anak-anak kurang suka kalau makan ikan rebusan. Jadi ikan rebusan tadi itu hanya untuk aku sama Pak suami. Lanjut lagi nih teman-teman, sambil nunggu ikan gorengnya matang, ini aku mau ngulek dulu, mau bikin sambal kacang. Nah, untuk sambal kacang ini aku udah kasih garam, terus ada cabai rawit, diulek dulu semuanya ya sampai halus, tapi untuk biji-biji cabainya tuh nggak sampai yang benar-benar halus. Kemudian aku kasih dengan bawang merah. Sebelum aku ulek bawang merahnya, ini aku iris-iris dulu biar mudah gitu ya ngalusinnya. Dan jangan salfok sama anakan ulekan aku ya teman-teman. Itu tuh udah patah hasil dari aku numbuin apa ya, es batu teman-teman. Oke, dan selesai tercampur, bawang merahnya udah halus. Lalu aku masukin juga irisan tomat. Nah, ini irisan tomat juga mau aku ulek ya teman-teman. Tapi sebelum diulek, diiris tipis-tipis dulu biar mudah pada saat ngulek-nguleknya. Untuk tomat aku pakai 1 buah aja karena kan cabenya sedikit ya. Dan sengaja nanti di sini yang mau aku banyakin itu adalah kacangnya biar berasa gitu sambal kacang.
Setelah halus, lalu deh ini dimasukin kacangnya. Aku ulek sekalian pakai kulit-kulit kacangnya karena rasanya beda teman-teman. Kalau kita makan sambal kacang yang ada kulitnya sama yang udah dilepas. Coba deh kalau nggak percaya. Oke, ini aku masukinnya sedikit-sedikit karena cabai aku nih kecil, terus biar mudah aja sih ngalusinnya. Jadi untuk masak-masak seperti ini kembali lagi ya ke cara masing-masing. Buat Bunda dan teman-teman mungkin punya cara tersendiri untuk masak-masak sambal kacang. Kalau aku ya seperti ini masaknya. Sudah selesai diulek-ulek semuanya kayak gini, langsung aja aku pindahin ke piringnya. Diangkat dulu semuanya, baru nanti aku masukin jeruk limau. Seperti biasa ya teman-teman, aku kalau masak sambal nggak pakai jeruk itu berasa ada yang kurang teman-teman. Tapi kembali lagi ya ke selera masing-masing. Karena sudah jadi kebiasaan kalau di daerah aku itu kalau masak sambal harus yang namanya ditambahin jeruk. Nah, kalau untuk sambal kacang kali ini aku nggak pakai minyak kelapa ya, tapi aku tuh pakai air teman-teman. Karena kan kacangnya tadi sudah berminyak, nah aku nggak pengen terlalu berminyak, jadi aku tambahin dengan air yang sudah matang. Biasanya aku pakai air panas, cuman ini lagi males aja untuk berdiri duduk. Ya udahlah, ini aku minta tolong Dede Arsi dan dia tuh ngambil air matang tapi yang dingin ya. Nah tadi setelah aku angkat pindahin ke piring, aku iris lagi bawang merah biar ada krenyes-krenyes pada saat kita makan sambalnya teman-teman. Terus masukin jeruk limau, aku pakai 2. Nah itu aku tambahin air, terus aku aduk-aduk lagi. Pokoknya kalau masih agak kental ditambahin lagi airnya. Karena pengen apa ya? Tidak terlalu kental dan tidak juga terlalu cair. Sudah seperti ini dan ini sambalnya udah jadi teman-teman. Nggak aku tambahin garam lagi ya karena tadi di awal sebelum ngulek udah aku masukin garam ke ulekannya. Terus untuk sambal ini aku juga nggak pakai penyedap rasa. Udah seperti itu ya kalau aku masak sambal, kecuali kalau masak sayur, nah itu baru deh aku masukin penyedap rasa. Oke, dan sambalnya udah matang, ikannya masih sementara digoreng. Jadi ini aku lanjut mau kupas-kupas timun buat lalapannya. Ini tadi minta tolong pas suami untuk beli timunnya 3 buah kayak gitu, harganya 5.000 teman-teman. Biasanya kalau lagi murah tuh dapat yang besar-besar, cuman ini tuh dapatnya yang kecil-kecil seperti itu. Alhamdulillah timunnya tuh nggak pahit karena ada kan yang pas dibeli tuh dikupas kayak gini tuh jadi pahit gitu rasanya. Tapi untuk kali ini timunnya nggak pahit ya, jadi manis-manis gitu. Enak kalau dicocol pakai sambal kacang. Pokoknya ini udah makanan khas ya. Jadi kalau udah makan seperti ini tuh bawaannya pengen nambah terus. Nah, itu ikannya udah aku goreng yang kedua. Tinggal aku angkat sih sebenarnya, tapi sebelumnya aku mau angkat dulu ikan rebusan tadi ya, mau aku pindahin ke mangkoknya. Karena kan nggak mungkin ya aku taruh di meja makan pakai panci-panci kayak gitu, jadi bikin penuh di mejanya. Setelah aku pindahin, lanjut ini ikannya aku angkat karena emang udah matang. Nah jadi untuk harga ikan ya di tempat aku ini tuh sekali masak 20.000 teman-teman. Kalau untuk di tempat aku makan kalau nggak pakai ikan tuh berasa belum makan. Jadi mau semahal apapun ikannya tetap deh harus makan ada ikannya. Nggak bisa kalau makan cuma pakai sayur atau nasi doang tuh nggak bisa. Paling nggak ada ikan asin kalau misalnya nggak ada ikan seperti ini. Nah karena yang lainnya tuh udah matang, ini yang terakhir aku rebus air untuk nanti buat popeda teman-teman. Oke, dan seperti ini menu makan siang aku bersama dengan keluarga kecilku. Ada timun, terus itu ada kecipir juga sisaan dari kebun, lalu ada ikan goreng, sambal kacang dan ikan rebus ya teman-teman sebutannya kalau di sini. Terus tinggal nunggu popedanya matang. Padahal ini tuh udah lapar banget. Sekarang tuh sudah hampir setengah 1 ya.
Nah, untuk masak papedanya nggak aku videoin ya, karena tadi yang masak itu Pak suami dan aku nggak sempet ngambil videonya. Jadi ini aku videoinnya pas terakhir ya teman-teman, udah cuci-cuci piring, tapi kita belum makan, baru cuci piring teman-teman. Nah, kelihatan ya pancinya tuh kalau udah pakai alas anti gosong, alhamdulillah tidak nampak ya gosongnya. Oke bun, teman-teman terima kasih udah ngikutin sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.